Ya, dua perubahan pemain dilakukan, masuknya Komang Teguh dan juga Hoki Caraka sebagai starting lineup. Ya, ini yang tadi sempat kita bahas juga, apakah memang menggunakan 5-3-2 atau kemudian menggunakan 3-5-2 dengan sedikit mendorong Arhan dan kemudian Rio sedikit ke depan dengan menempatkan 3 pemain murni bertahan, yaitu Elkan Bagot, Rizky Ridho, kemudian dengan Komang Teguh secara bersamaan. Ini sama ketika Indonesia senior menghadapi Turkmenistan juga dengan menempatkan 3 pemain belakang yang dengan secara postur bisa dikatakan memiliki postur yang tinggi. Ini saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf Erumi. Beberapa saat lagi Kim Do-young dari Korea meniup tanda dimulai pertandingan babak pertama. Tendangan awalan baru saja tadi dilakukan pemain Indonesia. Dan ada 2 perubahan di tim Indonesia, juga ada 2 perubahan di tim Turkmenistan. Nampaknya 2 kesebelasan juga memakai Elkan Bagot tadi hampir saja melakukan kesalahan. Bagaimana caranya membuka pertahanan dari tim Turkmenistan. Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy, akan melakukan lemparan ke dalam. Dan tentu saja lemparan ke dalam yang sangat dikenal. Lakukan sudah langsung menuju kotak penalti. Oh, sangat berbahaya strike tadi. Tampil di pertandingan dengan level yang lebih tinggi. Oh, umpan yang sangat tajam, kosong. Arhan Pratama di kotak penalti dan gol! Oh, Offside. Offside. Sungguh sangat disayangkan. Bagaimana skema yang sangat cantik. Benar-benar sangat cantik. Namun sayang, terlihat bagaimana Presiden Indonesia yang hadir langsung, Bapak Joko Widodo. Tidak offside, Arhan. Tidak offside. Ada satu pemain tadi yang terlambat naik. Ya, keputusan switch di Championship belum sama sekali turun, Bu Maruf. Iya, menurut saya juga memang dia harus menunjukkan dulu ya, untuk membuktikan bagaimana kemampuan dia dan kualitas dia. Tapi satu sisi ini juga menjadi sebuah keuntungan karena dia kemudian bisa memperkuat timnas Indonesia dalam kondisi sudah di kotak final di depan gawang dari Rustam. Arhan Pratama sangat berbahaya dan Elkan Bagot shooting langsung bagi untuk kiper tadi. Peluang yang sangat terbuka. Hasil lemparan ke dalam dari Indonesia. Kembali Indonesia. Belum keluar. Angkat langsung kotak penalti. Umpan yang tidak terlalu baik nampaknya menyentuh badan dari pemain Turkmenistan. Kita lihat bagaimana berbahaya lempar ke dalam dari pelanggaran tadi dari Hoki Caraka. Hoki Caraka ada pelanggaran ya. Iya. Kita lihat di sini. Karena ini mengganggu. Nah, sayang sekali memang ya. Tentu kita harapkan juga menjadi lebih baik lagi dan bisa mencatatkan clean sheet juga akan menjadi catatan yang menarik. Arhan Pratama tinggi datangnya di kotak penalti, berbahaya Elkan di tinggi penjaga gawang Rustam dan kembali benar-benar ada tembok penghalang yang sulit tadi menghalangi Rafael strike 2 kali di blok para pemain dari Turkmenistan. Karena memang sangat penuh, Bu Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam yang tidak bisa. Wah, sangat baik Marcelo Ferdinand. Masih masuk sangat cepat. Membawa di kotak penalti. Masih Marcelino. Angkat masuknya atau cutback kepada Rafael strike. Tapi benar-benar sangat menumpuk dan sangat rapat pemain-pemain Turkmenistan yang berada di depan gawang dari Turkmenistan untuk mengawal sang penjaga gawang Rustam Ahamarov. Ada kita lihat Fikri, ada Arhan Pratama lagi, angkat kotak penalti, sundul langsung. Gagal kembali serangan Indonesia. Sebuah skema dan variasi serangan yang sangat apik, Bung Maruf. Sebuah situasi yang juga sangat baik untuk timnas Indonesia dan kita lihat. Arhan Pratama lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya, ditinju oleh Rustam, jatuh di kaki, kita lihat Komang Teguh, syuting langsung, gagal tadi Komang Teguh, tembakannya hanya melambung tinggi di atas angkasa tadi, sehingga gagal lagi peluang Indonesia, Bung Maruf. Iya, bola rebound, lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana penjaga gawang dari... Ada Ahmad Fikri lagi, masih akan ke tengah, seperti oleh kita Evan Yenar, syuting Evan Yenar, dan gol! Sebuah proses gol yang sangat cantik yang dilakukan para pemain Indonesia. Berakhir dengan gol dari Ivan Yenar, pemain asal Utrecht yang mampu menaklukkan penjaga gawang Rustam Ahamarov dengan mengubah skor menjadi sebuah kemenangan atau keunggulan sementara 1-0 buat Indonesia.
Ini sebuah gol yang sangat ditunggu, sebuah kesempatan yang memang sangat dinantikan. Kombinasi strategi yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Under-23. Kita lihat bagaimana Ivan melihat ada ruang kosong di sana, melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Deflected, tapi kemudian masuk ke dalam gawang dari Turkmenistan. Indonesia unggul 1-0. Gol kedua yang dilesakkan oleh Ivan selama bersama dengan timnas Under-23. Iya, tentu saja Ivar Yener cukup berpengalaman, khususnya sudah berpengalaman tampil di timnas senior 2 kali bermain saat melawan Palestina dan juga Argentina. Lihat nasional ada Ivar Yener. Oh, pelanggaran yang sangat keras tadi dilakukan oleh Ilyas Cheriev terhadap Arhan Pratama. Inilah Cheriev yang mengambil langsung tadi kaki dari Arhan Pratama. Kita lihat bagaimana terjangannya sangat keras. Kecepatan mereka, kemudian juga kemampuan crossing yang dimiliki oleh para pemain dari Turkmenistan memang belum memberikan ancaman yang serius, tapi setidaknya ini menjadi warning untuk pemain Indonesia. Ya, yang tentunya akan dipandu kembali oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf Errobi. Silakan, Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Masih Arhan pertama, umpan langsung Rafael strike. Masih strike di kotak penalti. Apakah mampu melakukan strike? Berliku-liku banyak dari pemain dari Turkmenistan. Terlalu lama berputar syuting langsung. Gagal kita lihat. Coba dikejar oleh Samamed. Belum keluar, hati-hati Indonesia. Masih Samamed. Dipatahkan oleh Elkan Bagot. Kini kembali bisa melakukan tekanan lewat Ivar Yener ke kanan. Tempati oleh Ilham Rio Fahmi. Marcelino Ferdinand mendominasi Indonesia. Langsung ke depan, arahkan kepada Rafael strike. Tapi bola langsung menuju penjaga gawang Rustam Ahaliev dari Turkmenistan. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rafael memang tipikal pemain yang sangat menjanjikan, terutama ketika dia sangat percaya diri untuk Ivar menguasai Yener langsung ke depan, umpan terobosan sangat baik Ilham Rio Fahmi, kotak penalti, umpan langsung masuk kepada Hoki Carakan. Sayang, umpan dari Rio Fahmi mampu diantisipasi dan dibaca dengan sangat-sangat baik oleh lini belakang dari Turkmenistan, Bung Maruf. Lihat bagaimana umpan yang diberikan sangat matang, sangat akurat, dan kemudian sundulan begitu leluasa Rio tadi dalam sekarang. Ya, kembali kita lihat Marcelino Ferdinand syuting langsung, ahai, terlalu jauh tadi sasarannya, tapi mengenai kaki yang sangat keras. Oh, kartu kuning buat Salim Umarov yang menahan tendangan dari Marcelino Ferdinand sehingga harus meringis kesakitan dengan sangat keras. Ya, betul, oh, ya, betul, luar biasa. jelas. Sangat keras dari belakang tadi dilakukan oleh Salim Umarov. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena posisi tadi bagaimana Marcelo sudah lakukan. Bagot dari kotak penalti, Arhan Pratama, oh langsung menuju gawang, berbahaya. Dan oh, apakah handball? Tidak, diblok oleh wasit, tangan wasit, maksudnya tangan kiper tadi ya, yang memblok tendangan pemain Indonesia. Sangat luar biasa. Ketegangan luar biasa ya, Ketegangan Bung. luar biasa juga Iya. mengimbangi komentator, Bung Maruf. Kita lihat scrimmage memang kita saksikan. Kembali iya. ya, blok ya. Tangan kiper yang tadi memblok. Sangat baik sekali tendangan dari Rabat. Sangat tergantung juga nasibnya dengan hasil pertandingan untuk tim lain ya. Harus tetap. Dan apa yang terjadi? Go! Oh, apakah handsball? Handball kan? Handball sepertinya ya. Apakah pelanggar atau handsball? Tapi sebenarnya bola sudah turun terlebih dahulu. Kita akan lihat. Main-main di bawah bisa saja membawa malapetaka buat Turkmenistan. Handball, karena memang tidak ada gangguan ke penjaga gawang ya, karena bola sudah posisi sudah jatuh. Kita lihat di sini. Ya, masih oleh Geldia, perhadapan Rizky Ridho ke tengah, sangat baik. Oh, Salim Umarov, pelanggaran Salim Umarov dilakukan tadi terhadap pemain Indonesia Komang Teguh. Ya justru kita tidak boleh terpancing ya, tidak boleh terprovokasi ya. Ini sebenarnya sebagai reaksi balasan sebenarnya. Ivar tadi membalas karena Komang tadi. Arhan Fikri. Oh, sangat baik. Ramadan Sananta shooting.
Benar-benar cita-cita yang sangat tinggi, lebih baik dibanding Turkmenistan yang memiliki peringkat lebih baik dan memiliki prestasi yang... Oh, serangan balik Arhan Fikri. Kita lihat tadi, Rafa strike. Coba melakukan strike tapi gagal tadi. Ya, Gagal. sepertinya belum mendapatkan kesempatan. Selalu tembakannya berhasil diblok. Tembakan di depan gawang. Situasi scrimmage selalu berhasil diblok oleh pemain dari lawan. Melihat sampai menit ke-43, kualitas tidak jauh beda Bung Maruf. Wah, apa yang sesungguhnya terjadi, agak sedikit kebingungan dua wasit. Betul. Nampaknya lempar ke dalam buat Turkmenistan ya. Turkmenistan, Durdiev. Witan Sulaiman, masih Witan ke kanan, tempati oleh Ilham Fahmi. Oh, umpan langsung di kotak. Arhan Fikri menerima umpan yang sangat baik tadi yang diberikan oleh Muhammad Rehan Hanan tadi, Bung. Muhammad Rehan Hanan, pemain asal Persija Jakarta yang masuk tadi di akhir-akhir babak kedua menjadikan Indonesia unggul 2-0 dan benar mutlak saya jamin Indonesia sudah lolos, Bung Maruf. Iya, dengan tambahan waktu 3 menit dan sekarang tinggal tersisa dalam hitungan detik. Sebuah kombinasi strategi permainan yang sangat luar biasa, sangat menjanjikan. Dan kita lihat bagaimana keluarga Sang istri dari Arhan. Kita lihat 1-2 sentuhan dan kita saksikan Arhan luar biasa mengeksekusi peluang di depan gawang. Raihan Hanan memberikan umpan kepada Arhan Pratama dan golnya disambut langsung oleh sang istri yang berada di tribun. Sang pengantin baru Arhan Pratama menciptakan gol kedua Indonesia sekaligus memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di bawah usia 23 tahun depan di Qatar di tim senior dan juga 23 tahun, sebuah torehan prestasi yang sangat-sangat luar biasa, Bung Maruf. Iya, ini investasi kesabaran, investasi pelan-pelan. Kemudian juga kita saksikan ada sebuah insiden yang terjadi di dalam lapangan atau sudah di luar lapangan sekarang, injury time. Tidak perlu terpancing. Ya, ada dorongan memang. Dorongan dari Mehmet Dayans kepada Arhan Pratama. Ya, dan memang ini adalah kalau kita bicara ini mungkin apa yang dilakukan oleh Jerman adalah menjadi salah satu cara ya, Bung ya. Bagaimana pelan-pelan mereka berinvestasi. Dan pemirsa, baru saja secara tercipta Indonesia lolos ke babak putaran final di Qatar tahun depan di kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun lewat 2 gol yang diciptakan oleh Ivar Yenar di babak pertama dan juga Arhan Pratama di babak kedua. Dengan demikian Indonesia unggul 2-0 atas Turkmenistan pada kualifikasi Piala Asia